mengetahui bahwasanya beliau adalah khalifah kedua dan memiliki berbagai macam keutamaan. Ya, kita ringkaskan pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada pertemuan yang ringkas pada sore hari ini, kita mulai akan membahas mengenai peran beliau selama beliau menjadi khalifah. Tentu peran utama para khalifah tersebut, ya kebanyakan yang dinukilkan dari para ahli sejarah adalah tentang peperangan-peperangan yang berlangsung pada masa kekhalifahan beliau. Kita telah lewati bagaimana di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq mulai melakukan ekspansi keluar Jazirah Arab, ya. Kemudian berusaha untuk menaklukkan dan membebaskan dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Karena pada zaman itu ada dua imperium besar yang menguasai dunia, yaitu Romawi dan Persia. Dan sudah kita isyaratkan bahwasanya sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya konfrontasi kemudian peperangan itu sudah terjadi antara kaum muslimin dan Romawi, demikian pula dengan Persia, tetapi itu hanya awalan saja. Itu awalan saja. Kemudian hal ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita kisahkan secara ringkas bagaimana peran kekhalifahan Abu Bakar ketika berperang melawan Persia dan Romawi. Tetapi di antara ciri-ciri penaklukan yang dilakukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu belum menetap, artinya masih masih awal, ya, masih awal-awal, dan pada masa kekhalifahan Abu Bakar itu belum menaklukkan Persia dan Romawi. Barulah di masa Umar kemudian eh, hal tersebut dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menaklukkan Romawi dan Persia. Insya Allah akan kita baca sedikit ya bagaimana peperangan-peperangan yang terjadi di masa Umar bin Khattab. Intinya Umar bin Khattab melanjutkan program besar dari Abu Bakar untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Kita lihat pada halaman 150 dan seterusnya. Di halaman 151 diberi judul oleh penulis ekspansi Islam terbesar kedua. Ya, karena ekspansi terbesar pertama tentu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, yang Umar bin Khattab memulai penyerangan ke kubu Persia. Jadi melanjutkan program sebelumnya ke kubu Persia. Dan telah kita jelaskan bahwasanya kaum muslimin itu di masa kekhalifahan Abu Bakar itu banyak meraih kemenangan. Patut kita ketahui bahwasanya peperangan-peperangan tersebut itu tidak terjadi di satu tempat saja, tetapi di berbagai tempat, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, masih dalam kekuasaan Persia atau Romawi, ya. Oleh karena itu, kenapa pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya seringkali kita menjumpai banyaknya terjadi peperangan di berbagai kota. Ya, tetapi kota-kota ini sebenarnya berada di bawah kekuasaan dan cengkraman Imperium Persia dan Romawi, ya. Karena kerajaan Persia dan kerajaan Romawi itu meletakkan pasukan-pasukannya di berbagai kota tersebut, menguasainya, ya. Kemudian meletakkan pasukan di sana. Itulah yang dibebaskan oleh kaum muslimin. Ya, satu pasal dibebaskan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi kembali lagi nggak bagus ini, berarti nanti saya matikan lagi videonya. Baik, nanti boleh isyarat ya. Ya, mulai lagi nih kayaknya, nggak bagus. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kekhalifahan sebelumnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu pasukan kaum muslimin ketika diarahkan
menuju Persia itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Persia saat itu ya pasukan kaum muslimin itu dipimpin oleh Khalid bin Walid tatkala dalam usaha menaklukkan ya negeri-negeri yang berada di bawah cengkraman Imperium Persia. Nah, intinya Khalid bin Walid ini kemudian ditugaskan ya oleh khalifah pada saat itu untuk segera menuju ke Romawi, ya. Ke Romawi yaitu negeri Syam, ya negeri Syam, Palestina dan seterusnya. Kemudian ya karena Khalid bin Walid yang saat itu sebenarnya sedang berada di Persia untuk berusaha menaklukkan kota Persia, kemudian menyerahkan kepemimpinannya kepada panglima yang dinamai dengan Al-Musanna bin Haritha Asy-Syaibani. Ya, ini masih kekhalifahan Abu Bakar pada saat itu. Di ujung kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, Khalid menyerahkan komandonya kepada Al-Musanna bin Haritha Asy-Syaibani. Akhirnya Khalid bersama pasukannya itu menuju Syam, ya, melanjutkan penaklukan di sana, menuju Syam di bawah kekuasaan Romawi. Kemudian masih bersisa pasukan Al-Musanna, ya, pasukan Al-Musanna itu di Persia. Pasukan Al-Musanna di Persia. Kemudian ini banyak sekali ya, panjang sekali cerita di sini. Akhirnya mengetahui bahwasanya Persia saat itu ditinggalkan oleh Khalid bin Walid dan bersisa pasukan Al-Musanna di sana, Kisra Persia segera mengerahkan pasukan ya untuk mengusir kaum muslimin dari daerah tersebut. Akhirnya Al-Musanna berusaha melawan pasukan Persia, berusaha berperang dengan mati-matian, bertempur dengan mati-matian, tetapi ternyata beliau tidak mampu untuk melawan pasukan Persia secara sendiri. Ternyata memang peran Khalid bin Walid itu tidak bisa dilupakan. Tatkala Khalid bin Walid meninggalkan Persia menuju Romawi dan menyisakan Al-Musanna bersama pasukannya di sana, ternyata Al-Musanna itu tidak kuat untuk melawan Persia, melawan pasukan dari Imperium Persia. Apa yang dilakukan oleh Khalifah pada saat itu? Akhirnya beliau mengumpulkan pasukan lain ya sebagai bala bantuan ya kepada pasukan Al-Musanna. Abu Bakar pada saat itu mewasiatkan kepada Umar ya untuk mengirimkan prajurit menuju Persia tersebut berjumlah 5.000 personil ya di bawah komando Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Akhirnya di Persia tersebut Musanna ditemani oleh Abu Ubaid bersama masing-masing pasukannya bertempur melawan Persia. Bertempur melawan pasukan Persia, dan Persia sendiri mengangkat Bawarin sebagai komandan pasukan. Bawarin namanya. Baik. Pasukan Persia yang dipimpin Panglima Perang ini kemudian banyak ya mengutus pasukan juga. Panglima utama dari Persia adalah namanya Rustam. Rustam ya. Saya punya teman namanya Rustam, ini ternyata panglima tertinggi pasukan Persia. Bukan dari pasukan Islam, ternyata dia adalah pasukan dari Persia. Pasukan Persia yang dipimpin Panglima Perang kenamaan bernama Jaban lantas bergabung dengan pasukan Bawarin di Namarik. Namanya Nawarik. Akhirnya terjadi pertempuran di sana. Ya, ini masih di daerah Nawarik ya. Dalam perang tersebut kaum muslimin yang menang. Sebaliknya pasukan Persia hancur dan panglima mereka Jaban pun ditawan. Oleh karena itulah perang ini disebut juga perang Namarik. Insyaallah ya. Ini kalau kita melihat berbagai kisah ini akan dijumpai ya banyak sekali kisah-kisah ya. Saya bacakan di antara penaklukan yang dilakukan oleh pasukannya Al-Musanna seperti di perang Jisr ya di halaman 154. Ya. Ada beberapa kejadian di sini.
Intinya setelah pasukan Persia tersebut kalah, ya, eh, ini Rustam, namanya Rustam ini tadi, ini merasa cemas, ya, merasa cemas karena selalu dikalahkan oleh orang Islam. Kemudian dia berkata kepada para panglimanya atau kepada para pasukannya, menurut kalian siapakah orang Ajam, keturunan bangsa Persia yang paling tangguh sehingga dapat melawan orang Islam? Kemudian para pasukannya menjawab Bahman Jadzawaih, atau yang populer dengan sebutan Dzulhajib, dan seterusnya. Ini kayaknya kalau kita baca ini ya, terlalu banyak ya, terlalu detail ini sepertinya. Karena juga saya juga tadi baca-baca ini kayaknya terlalu detail. Coba kita lihat ya. Atau kita ringkaskan saja, karena ini mulai apa namanya, penulis buku di sini membawakan berbagai kisah ya, detail dari kisah tersebut. Dan intinya ada beberapa negeri-negeri atau kota-kota di bawah kekuasaan Imperium Persia yang satu persatu ditaklukkan oleh pasukannya kaum muslimin. Dimulai dari perang Jisr atau yang disebut dengan perang Marwahah, ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Ya, 13 Hijriah. Kemudian setelah itu ya, mereka menuju kota yang disebut dengan kota Buwaib. Ya, masih pada tahun 13 Hijriah. Selalu terjadi pertempuran yang sangat sengit ya. Kemudian dan yang paling besar ya, peperangan yang besar yang mungkin kita semua sudah mengetahuinya, yang disebut dengan perang Qadisiyah ya, perang Qadisiyah. Ini perang ini sangat terkenal ya. Ya. Intinya pada perang-perang sebelumnya Persia introspeksi, kenapa kok selalu kalah dari kaum muslimin ya. Dan mereka menemukan alasan bahwasanya penyebab dari kekalahan yang sering menimpa mereka adalah perselisihan antara panglima-panglima perang mereka. Ya, jadi di bawah kekuasaan Persia itu mereka memiliki banyak panglima. Nah, antara satu dengan yang lain itu berselisih. Antara satu dengan yang lainnya berselisih, akhirnya mereka tidak satu pun meraih kemenangan. Nah, ketika peristiwa Qadisiyah terjadi, mereka introspeksi, kemudian mereka berusaha untuk menggabungkan kekuatan satu panglima dengan panglima yang lain, menggabungkan kekuatan mereka ya, karena terjadi perselisihan ya, perselisihan antara panglima besar yang bernama Rustam dan Khaizuran. Akhirnya Kisra, raja Persia, mengambil keputusan untuk menggabungkan para panglima tersebut dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Yazdajir. Ya, di halaman 162 kita bisa lihat keterangan di situ. Persia saat itu bergabung ya. Panglima-panglima bergabung dan menunjuk panglima yang bernama Yazdajir. Dia adalah putra dari Syahrir bin Kisra ya. Berarti dia adalah cucu dari Kisra, raja Persia yang baru berumur 21 tahun. Insyaallah ya. Jadi ternyata bukan hanya kaum muslimin yang saat itu terkenal berani, bahkan di tengah Persia, di tengah Romawi juga mereka berani-berani. Dan umur 21 tahun itu sudah diangkat menjadi panglima. Bagaimana yang telah berlalu di kisah-kisah yang sebelumnya kita ceritakan, bahwasanya Usama bin Zaid itu kan diutus juga pada umur yang masih muda. Nah, panglima yang diangkat oleh Kisra pun saat itu adalah cucunya sendiri yang berumur 21 tahun. Ya, yang kemudian diangkat sebagai pemimpin tertinggi demi menyatukan barisan Persia yang saat itu bercerai-berai. Apa yang dilakukan oleh Kisra muda ini? Ya, beliau mengumpulkan pasukan besar
sejumlah 120.000 personil di bawah komando Rustam. Jadi diangkat panglima di bawahnya yang bernama Rustam memimpin 120.000 personil. Ini jumlah yang sangat banyak ya, kalau kita bayangkan ada di tengah lapangan, ini tentu orang yang sangat banyak. Ya, orang yang sangat banyak. Akhirnya langkah yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tatkala itu mendapat kabar dari Al-Musanna sebagai panglima kaum muslimin saat itu, Umar menginstruksikan untuk sementara menjauhkan diri dari pasukan Persia dan diperintahkan untuk membuat benteng di wilayah-wilayah ya di dekat perbatasan. Ya, di dekat perbatasan. Sementara menjauh karena melihat jumlah pasukan dari Persia yang sangat banyak, 120.000. Tentu pasukan kaum muslimin tidak sebanyak itu. Ya, tentu pasukan kaum muslimin tidak sebanyak itu. Lantas yang dilakukan Umar, beliau menulis surat kepada wakil-wakil di wilayah Arab, ya, di wilayah Arab dan menyuruh mereka untuk mengirimkan setiap orang yang mampu berjihad, ya, ya, untuk membantu pasukan Al-Musanna yang berada di Qadisiyah di daerah Persia. Ya. Akhirnya pada saat itu kaum muslimin berbondong-bondong untuk membantu pasukan. Ya, mereka mendaftar sebagai prajurit. Ya. Kemudian mereka menuju Madinah. Akhirnya mereka berangkat dari Madinah, ya, menuju daerah tersebut, ya, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan jumlah pasukan yang terkumpul pada saat itu 33.000 personil. Itu jumlah yang sangat banyak walaupun tidak sebanyak Persia. Kemudian jumlah tersebut 33.000 tersebut bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas mereka bergerak menuju Irak, ya. Mereka bergerak menuju Irak, daerah Persia, ya, dan di sana ditunggu oleh Al-Musanna. Al-Musanna ini memang panglima yang ditugaskan untuk fokus dan konsentrasi menaklukkan bagian negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Persia. Kalau Khalid bin Walid tadi kita sudah ceritakan bahwasanya dia pergi ke Syam, ya, fokus ke daerah Romawi. Nanti mungkin akan datang kisahnya pada pertemuan berikutnya bagaimana peran eh, Khalid bin Walid dan penggantinya di perang menaklukkan kota Syam atau Imperium Romawi. Baik. Ternyata ketika Al-Musanna menunggu kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya, ternyata qadarullah Allah menakdirkan keduanya tidak bertemu. Karena Al-Musanna ini lebih dahulu meninggal akibat luka yang dideritanya pada perang Jisr di sebelumnya. Ya, akhirnya perang yang ada di Qadisiyah ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kita ketahui bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah panglima perang yang juga masuk dalam salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan datang kisahnya secara tersendiri, secara ringkas. Tetapi walaupun Al-Musanna dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak sempat bertemu, Al-Musanna memberikan wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini berupa strategi perang untuk menghadapi Persia. Ya. Berdasarkan pengalaman yang dijalani atau dialami oleh Al-Musanna tatkala menghadapi pasukan-pasukan Persia sebelumnya. Biasanya kan pasukan itu ada ada kebiasaan-kebiasaan ini sudah terbiasa melawan pasukan Persia, jadi dia tahu pola-polanya pasukan Persia seperti apa. Ya, pola-polanya pasukan Persia seperti apa. Di halaman 165 ada keterangan ya tentang wasiat dari Al-Musanna kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana menghadapi pasukan dari Persia. Kata Al-Musanna, beliau menulis, perangilah pasukan Persia di perbatasan-perbatasan wilayah mereka, yaitu di wilayah yang paling dekat dari tanah Arab dan di wilayah yang paling dekat dengan negeri Persia. Jika kaum muslimin dapat mengalahkan pasukan Persia, maka mereka bisa menguasai wilayah lainnya yang berada di belakang pasukan musuh itu. Namun jika kaum muslimin dikalahkan, maka mereka masih bisa bergabung bersama kelompok bangsa Arab yang lebih mengetahui jalan keluar yang harus ditempuh dan yang lebih berani bersikukuh dalam mempertahankan tanah airnya hingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan kepada mereka.
Ini wasiat ya, yang dituliskan oleh Al-Musanna sebelum beliau meninggal dan diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena setelah itu Al-Musanna meninggal, ya, meninggal. Akhirnya pasukan hanya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas seorang. Kemudian beliau bergerak menuju wilayah Syaraf namanya. Kemudian menetap di sana. Dan di tempat itulah beliau mengatur kekuatan pasukannya. Ya. Dan bersiap untuk menghadapi perang Qadisiyah. Ya. Baik. Setelah menyusun strategi perang, maka pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menuju Qadisiyah. Ya. Qadisiyah sebuah daerah yang terletak antara Persia dan Arab. Di situ Sa'ad bin Abi Waqqas menetap 1 bulan. Ya. Ini waktu yang lama ya. Jadi biasa kalau keluar berperang itu butuh waktu yang lama. Ya. Butuh waktu yang lama. Kadang mungkin pertempurannya 1 hari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang 4 hari. Tetapi menetap di satu tempat, ya, menggalang pasukan itu kadang lama. Kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Kadang berbulan-bulan mereka keluarnya. Mereka, para sahabat itu meninggalkan Madinah kadang berbulan-bulan. Karena ya biasanya penaklukan yang dilakukan itu berbeda dengan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu kalau kita membahas sirah Nabi itu perang demi perang itu hanya satu kali perang, kemudian pasukan pulang ke Madinah, kemudian ada lagi perang berikutnya mereka keluar lagi dari Madinah, setelah menyelesaikan perang tersebut mereka pulang lagi dari Madinah ke Madinah. Adapun di masa kekhalifahan, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan seterusnya itu biasanya mereka pergi berperang dalam waktu yang lama. Karena mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, karena secara umum peperangan yang terjadi di masa kekhalifahan itu adalah penaklukan. Ya, itu adalah penaklukan sehingga mereka mendatangi negeri-negeri yang akan ditaklukkan. Ya. Apabila mereka menerima dakwah Islam, ya, dan masuk ke dalam Islam, maka itulah yang diharapkan. Tetapi kalau mereka tidak menerima dakwah Islam, maka mereka paling tidak mereka takluk. Kalau tidak mau masuk Islam berarti mereka membayar jizyah. Ya. Kalau tidak ingin masuk Islam, tidak ingin membayar jizyah, maka akan diperangi oleh kaum muslimin. Maka biasa ya di zaman-zaman dulu itu peperangan itu sampai berbulan-bulan. Karena itu salah satu peran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab membuat jadwal, ya, untuk masing-masing prajurit. Jadi prajurit ini berperangnya di bulan ini sampai bulan ini, bulan berikutnya pulang. Ya. Dulu maksimal per prajurit itu berperang selama 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan mereka pulang, ya, karena keluarganya juga membutuhkan mereka. Jadi tidak pergi dalam waktu yang sangat lama, tapi biasanya 4 bulan pulang lagi, nanti setelah itu pergi lagi. Nah di Qadisiyah ini ya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menetap selama 1 bulan. Menetap selama 1 bulan. Ya. Akhirnya singkat cerita sebelum terjadi peperangan Qadisiyah ini sebenarnya Khalifah Umar bin Khattab ini berusaha untuk menjalin perjanjian damai dengan kerajaan Persia. Khalifah Umar mengirim surat kepada Sa'ad yang berisi perintah agar mengirimkan delegasi untuk menemui Yazdajir. Ini tadi Kisra muda yang berumur 21 tahun. Tujuannya adalah untuk membuat ya kesepakatan damai atau gencatan senjata. Ya. Gencatan senjata agar tidak berperang, itu yang dilakukan. Jadi kaum muslimin itu tidak langsung memerangi, tetapi berusaha untuk menjalin perjanjian damai. Ketika mereka ditawari dulu masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam maka itu yang diharapkan, kalau tidak maka mereka masuk ke dalam negara Islam kemudian membayar jizyah. Kalau tidak baru diperangi. Maka akhirnya yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengutus utusan. Ya. Beliau mengutus 20 prajurit
untuk menemui Kisra, ya, untuk menawarkan perjanjian damai. Sesampainya di markas Yazdajir, Yazdajir mengizinkan mereka masuk. Ya, mengizinkan mereka masuk. Ini saya ringkaskan. Kemudian tatkala Yazdajir, tatkala utusan kaum muslimin tersebut dihadapkan ke tengah atau di depan Yazdajir, ya, maka Yazdajir bertanya kepada mereka, ya, di halaman 167, apa alasan kalian datang ke sini? Ya, tentu bertanya, ya, bertanya apa yang mendorong kalian untuk memerangi kami dan mengapa kalian begitu antusias untuk menguasai negeri kami? Ya. Dan seterusnya, pertanyaan kepada, ya, utusan kaum muslimin saat itu. Akhirnya An-Nu'man menanggapi, An-Nu'man sebagai utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, perwakilan, ini menanggapi perkataan Kisra, Yazdajir, menjawab pertanyaannya dan menjelaskan perihal tujuan diutusnya Rasulullah. Jadi dia menjelaskan Islam, ya, dia menjelaskan Islam, ya, menjelaskan sejarah dakwah Islam dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam Islam, ya. Karena perintah Rasulullah SAW memerintahkan untuk berdakwah, ya, berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian lebih dari itu, An-Nu'man mengajak Yazdajir untuk masuk ke dalam Islam, ya, atau membayar jizyah, membayar pajak. Ya. Namun tentu saja Yazdajir tidak ingin, ya. Yazdajir tidak ingin membayar pajak atau jizyah, apalagi masuk ke dalam Islam. Ya, tetapi dia lebih memilih untuk berperang. Ya, kalau begitu kaum muslimin, ya, menerima dengan hal tersebut. Kalau sudah ditawar dengan Islam mereka tidak mau, ditawari untuk membayar jizyah tidak mau, ya sudah, berarti akan terjadi pertempuran. Apa kata Yazdajir mendengar seruan-seruan yang dilakukan An-Nu'man? Kata Yazdajir, jikalau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, niscaya aku akan membunuh kalian. Dia marah. Kok saya raja sebesar ini diajak masuk ke dalam Islam? Tentu dia tidak terima. Tetapi ini Yazdajir juga terhormat, ya. Dia tidak langsung membunuh utusan kaum muslimin saat itu, tetapi membiarkannya tetap hidup. Berdasarkan perkataan tadi, jikalau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, niscaya aku akan membunuhmu. Ya, karena apa? Utusan itu tidak boleh dibunuh. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Kalau dia dibunuh berarti itu artinya sama dengan mengobarkan pertempuran. Itu utusan dalam medan pertempuran. Jadi di antara perjanjian, ya, di zaman dahulu antara satu negara dan negara yang lain yang sedang berperang, apabila masing-masing dari mereka mengirimkan utusan, maka utusan tersebut harus dihormati, ya, harus dihormati dan tidak boleh dibunuh. Namun apa kata Yazdajir kepada An-Nu'man? Dia katakan, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kuberikan kepada kalian selain tanah. Jadi diberikan tanah, ya, segepok tanah, ya, segenggam tanah diberikan kepada utusan kaum muslimin saat itu. Kata Yazdajir, bawa tanah ini kepada pemimpin utusan itu dan giringlah mereka hingga keluar dari pintu Madain. Ya. Akhirnya perdamaian tersebut tidak terjadi. Kemudian Persia mengirimkan panglimanya Rustam bergerak, ya, maju bersama dengan 100.000 personil. Ini jumlah yang sangat banyak, ya. Akhirnya kedua pasukan pun ini mulai bertemu, ya. Mulai bertemu, singkat cerita mereka bertemu dalam medan pertempuran. Kemudian Rustam namanya sebagai panglima Persia ini berkata, tidak ada perdamaian antara kami dan kalian. Ya. Al-Mughirah menanggapi di halaman 170 kata beliau, kalau begitu kalian yang lebih dahulu maju menyerang kami atau kami yang maju lebih dahulu menyerang kalian. Ya. Maka Rustam pun menegaskan, kami akan menyerang kalian lebih dahulu. Ya.
Ya, jadi mereka saling menantang siapa yang lebih dahulu maju untuk menyerang. Ternyata pasukan Persia memilih untuk maju menyerang terlebih dahulu. Akhirnya masing-masing panglima tersebut mempersiapkan tentaranya masing-masing dan perang dahsyat pun berkecamuk. Ya. Selama 4 hari, ini perang yang sangat lama. Jadi 4 hari, setiap hari tersebut itu terjadi peperangan. Ya, peperangan ada 4 hari. Hari pertama dinamakan dengan perang Armas. Ya, kesimpulannya kalau di perang di hari pertama di perang besar Qadisiyah ini namanya perang besar Qadisiyah, ini perang yang terkenal, perang menaklukkan Persia. Ada 4 hari. Perang pertama disebut perang Armas. Ya, perang Armas ini bisa dikatakan kaum muslimin kalah ya, pada hari pertama. Kemudian berlanjut pada hari kedua. Ya, pada hari kedua ini ya bisa dikatakan kaum muslimin yang menang. Ya, kaum muslimin yang menang. Ya. Di hari pertama tadi yang terjadi adalah kuda-kuda pasukan kaum muslimin itu ketakutan melihat pasukan bergajah dari Persia. Jadi Persia menggunakan pasukan bergajah, sedangkan kaum muslimin menggunakan pasukan berkuda. Nah, karena gajah lebih besar, kuda-kuda kaum muslimin itu takut melihat pasukan bergajah dari Persia. Akhirnya secara umum itu kaum muslimin kalah pada hari pertama. Kemudian yang hari kedua, ya, kaum muslimin mengambil strategi memakai unta, memakai unta. Memakai unta, bukan memakai kuda, tapi bukan memakai kuda saja, tapi ditambah dengan unta. Apa yang dilakukan oleh panglimanya yang bernama Al-Qa'qa' itu adalah memberi cadar pada setiap hewan-hewan unta ini. Ini strategi yang unik. Jadi dipasangi cadar di unta-untanya tersebut, ya, sehingga terlihat aneh dan membuat ya kuda-kuda pasukan Persia itu yang gantian ketakutan. Gantian ketakutan. Akhirnya pada perang kedua ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ada sekitar 10.000 prajurit yang Persia tewas. Sedangkan ada 2.000 prajurit dari kaum muslimin yang bergugur sebagai syuhada. Jadi setiap hari itu biasa ya. Hari ini tewas 10.000, besok 10.000, ini jumlah yang sangat banyak ya. Subhanallah. Perang kedua ini dinamakan perang Awas. Ya. Kemudian hari ketiga, kedua pasukan kembali berperang, kedua pasukan kembali bertempur ya. Strategi yang digunakan oleh pasukan kaum muslimin ya, pasukan Persia kembali menghadirkan gajah-gajah mereka ya. Adapun kaum muslimin mereka mengarahkan tombak-tombak mereka ke mata dan bibir gajah tersebut. Akhirnya membuat hewan-hewan tersebut berlarian dan tidak tentu arah ya. Ini sekalian kita mengetahui strategi-strategi yang digunakan oleh pasukan Persia, pasukan kaum muslimin ya. Ya, pada hari ketiga ini bisa dikatakan kaum muslimin memenangkan ya, pertempuran. Akhirnya kemudian tibalah hari keempat yang disebut dengan perang Qadisiyah dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit ya. Dan kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin dan panglima perang Persia, panglima utama yaitu Rustam ini tewas ya, tewas di tangan salah seorang prajurit kaum muslimin yang bernama Hilal bin Alqamah ya. Dan dikatakan oleh penulis di sini bahwasanya tidak ada perang yang lebih dahsyat bagi kaum muslimin daripada perang Qadisiyah ya. Perang Qadisiyah ini perang yang sangat terkenal, termasuk perang yang sangat besar ya. Akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan dan panglima utama kaum muslimin saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kalau khalifah itu kan dia tidak ikut turun dalam peperangan ya, tapi dia tinggal di Madinah menjaga stabilitas negara, tapi dia mengirimkan pasukannya ya. Pasukannya yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dia mengirimkan surat
yang mengabarkan tentang kemenangan kaum muslimin, dia mengirimkan kepada sang khalifah, ya. Sebelum surat tersebut dikirimkan, ya, Khalifah Umar bin Khattab itu di antara kebiasaan beliau adalah apa namanya? Setiap hari turun ke jalan menuju antara Madinah ke Irak itu selalu menanyai, ya, para pedagang, kafilah dagang, ada nggak kabar dari Qadisiyah? Bagaimana keadaan kaum muslimin, ya? Ya, jadi dia tanya, apakah kaum muslimin menang ataukah bagaimana perkembangan pasukan. Akhirnya, ya, Umar bin Khattab mendapatkan kabar bahwasanya kaum muslimin meraih kemenangan di Qadisiyah, perang yang sangat besar, ya. Dari sini kita mendapatkan, ya, di antara pelajaran, ya, bahwasanya pada saat itu, ya, sang khalifah ketika ingin mengetahui kabar dari pasukannya, beliau setiap hari menuju jalan, ya, apa namanya, istilahnya menghentikan kafilah dagang yang menuju Irak, ya, bertanya dengan keadaan kaum muslimin. Ya, kalau saat itu kan tidak ada kabar, ya, tidak ada handphone, ya, tidak ada. Kalau di zaman sekarang gampang, ya. Gimana sekarang kabarnya pertempuran yang ada di Ukraina, di Rusia, kan kita tinggal lihat berita. Kalau dulu harus menunggu dulu orang yang pergi ke Qadisiyah, ya, kafilah dagang yang melewati daerah tersebut, bagaimana kabar kaum muslimin. Ya, baru Umar bin Khattab mengetahui perkembangan, ya, keadaan di sana. Ya, sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan surat berisi kabar kemenangan dari kaum muslimin di perang Qadisiyah tersebut. Akhirnya perang Qadisiyah ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini perang besar, ya, antara Persia dan kaum muslimin. Dan walhasil ada banyak manfaat yang dirasakan oleh kaum muslimin dari segi materi maupun dari segi non materi, ya. Dan di antara manfaat yang dirasakan oleh kaum muslimin adalah tentu saja ghanimah. Ya. Biasanya kan kalau setiap peperangan itu ada ghanimah. Kata penulis di sini, ilustrasi kalau diilustrasikan, ya, ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu, kalau dihitung-hitung setiap prajurit muslim mendapatkan 6.000 keping uang Persia dari harta rampasan. Ini jumlah yang sangat banyak, ya. Kalau dibagi-bagi kepada para pasukan saat itu yang jumlahnya puluhan ribu, masing-masing mendapatkan 6.000 keping uang Persia, bukan 6.000 rupiah, tapi 6.000 keping uang Persia. Ini jumlah yang sangat banyak, ya. Dan hasil lainnya selain mendapatkan ghanimah, maka banyak kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Irak, sekitar daerah kekuasaan Persia yang masuk ke dalam Islam. Sebagaimana yang selalu kita jelaskan, bahwasanya rakyat-rakyat kecil tersebut sebenarnya mereka lebih menginginkan Islam, ya. Lebih menginginkan Islam karena mereka hidup dalam keamanan. Berbeda tatkala mereka masih dikuasai oleh Persia. Persia itu demikian pula Romawi, maka yang dilakukan adalah, ya, menzalimi mereka. Mereka hidup di dalam tekanan, ya, mungkin disuruh bayar pajak yang sangat besar, ya. Berbeda dengan kaum muslimin, tatkala negeri-negeri kafir tersebut berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka hidup dalam keamanan, ya. Kalau mereka tidak ingin masuk ke dalam Islam, maka mereka tinggal membayar jizyah. Tapi pada akhirnya mereka tertarik dengan Islam, ya. Karena itulah Persia itu karena dikuasai oleh kaum muslimin hingga sekarang menjadi negara Islam. Ya, Persia sekarang itu, ya, meliputi negara Iran, ya. Kalau sekarang Persia itu Iran. Ya, Iran, ya kan, Iran itu kan negara Islam walaupun di sana banyak Syiah, ya, kalau di zaman sekarang. Kalau dulu tidak, ya. Kalau dulu tidak, ya, termasuk wilayah-wilayah kekuasaan Persia, ya, Irak dan sekitarnya, Kufah, Basra dan sekitarnya, mungkin Azerbaijan dan seterusnya. Itu dulu adalah wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Persia, dan sekarang semua menjadi negara Islam, ya. Perang Qadisiyah yang sangat besar ini terjadi, ya. Berikutnya ada namanya pembebasan Madain. Ini ibu kota dari Persia pada saat itu juga berhasil ditaklukkan, ya. Dan kota-kota kecil di sekitarnya, ya. Ya, kalau kota Madain ini sebagai ibu kota, ya, cenderung mudah untuk ditaklukkan karena sebenarnya tadi pasukan yang sangat besar,
dari Persia itu sudah ditaklukkan di Qadisiyah. Nah, ini ibu kotanya tinggal ya ditaklukkan dengan mudah. Apa kita lihat salah satu keterangan penulis di sini pada halaman 176. Kata beliau, tatkala kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Madain ad-dunya, mereka melihat istana, ya. Istana putih Kisra Persia. Kisra oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dulu beliau pernah bersabda bahwasanya sekelompok Muslim akan membebaskan Baitul Abyad, yaitu istana putih Persia. Ya. Dan ini benar-benar terjadi ya, di zaman Umar bin Khattab tatkala mereka membebaskan Madain, dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhasil menaklukkan Persia. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian masuk ya ke istana Kisra tersebut, ya. Kata ahli sejarah, beliau kemudian mengerjakan sholat sebanyak 8 rakaat tanpa diselingi salam, kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, ya. Dan seterusnya ya, dari ya kota-kota kecil yang berada di sekitar Qadisiyah, sekitar Madain, ibu kota Persia saat itu. Dan yang terakhir adalah pembebasan kota Nahawan, ya. Ini adalah pembebasan terakhir yang dilakukan oleh kaum muslimin ya pada daerah-daerah di bawah kekuasaan Persia, dan akhirnya kaum muslimin juga berhasil ya menaklukkan kota Nahawan ini, ya. Dan dalam peperangan ini sendiri ada 30.000 prajurit ya yang berhasil ditumpas oleh kaum muslimin. Baik ya, agak rumit ternyata kalau ini ya detail kita pembahasannya. Baik, mungkin kita cukupkan saja ya kajian kita. Nanti kita lanjutkan mungkin di sisa waktu yang ada dengan pertanyaan mungkin yang ditanyakan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lebih ringkaskan lagi tentang pembebasan di negara-negara atau negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Karena tadi ini kita ceritakan secara ringkas negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Persia dan berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ya, atau di kekhalifahan Umar bin Khattab. Berikutnya untuk kota-kota yang berada di Romawi, serta pembahasan mengenai peran-peran lain dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Karena Umar bin Khattab ini di kekhalifahan Umar bin Khattab, selain beliau menaklukkan Persia, beliau juga menaklukkan Romawi. Beliau kemudian juga membebaskan kota Mesir ya, membebaskan negeri Mesir. Jadi Mesir itu juga kan awalnya Mesir bukan negara Islam ya. Menjadi kemudian negara Islam diawali dengan pembebasan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Khalifah Umar bin Khattab akhirnya sampai sekarang menjadi negara Islam. Jadi semua itu menjadi negara Islam. Syam yang berada di bawah kekuasaan Romawi, Palestina dan seterusnya itu sekitarnya itu sekarang menjadi negara Islam. Itu karena peran di kekhilafahan Umar bin Khattab. Demikian pula Persia, Iran, Irak dan seterusnya itu dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Demikian pula Mesir dikuasai oleh Umar bin Khattab di masa beliau menjadi khalifah. Akan kita jelaskan pula secara ringkas nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang peran-peran dari Umar bin Khattab ya di masa kekhilafahan beliau. Mungkin kita lebih lagi atau agak detail juga lupa juga nanti sebenarnya. Lupa juga nanti. Saya coba baca-baca, subhanallah ini detail sekali, masya Allah. Ya. Nanti kita ringkas ya. Nanti insya Allah. Kemudian baru kita bahas Utsman bin Affan
Ya mungkin kita juga tidak perlu baca secara detail, kita ringkas juga. Baru sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya. Baik, ya cukup mungkin ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya pada penyampaian pada pertemuan sore hari ini. Kita tutup majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan di sisa waktu tentang tema atau di luar tema, kami persilakan. Silakan Mas Baik, Randa. syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah ya, yang terakhir ini cukup luar biasa. Ini menaklukkan Persia, setiap pasukan mendapatkan 6.000 keping ya Ustaz. Iya Mas. Ya. Kalau Jadi, dikira-kira sekitar itu ya. wah ini Crazy Rich pasti ketar-ketir ya mendengar ini. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Sekiranya teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, belum ada ya. Mas Faris ingin bertanya? Silakan, monggo. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan, Ustadz. Monggo bisa ditutup saja. Baik, ya. Kalau begitu, ya kita cukupkan ya, teman-teman sekalian, majelis kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ya secercah faidah dari kisah-kisah yang disampaikan oleh penulis di sini tentang ekspansi Islam ya di masa kekhilafahan Umar bin Khattab ya. Kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan telah menyimak kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustadz. Mohon pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.